Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Ya, hari ini mereka akan bicara tentang Saya biasa dipanggil Coba kirim. Perkenalkan, nama saya Iwanis Manta, dari Tangerang. Saya Iwanis biasa dipanggil. Perkenalkan nama saya kakak yang di sebelah sana namanya kakak Kevin, di belakang kakak Kevin namanya kakak Rili, di sebelah kakak Rili namanya kakak Nino. Kami ada bawa pretest dan postes. Jadi di sini kami akan bagikan pretest dan postesnya. Teman-teman bisa ikuti sesuai dengan pemahamannya teman-teman. Baik teman-teman, di sini saya akan membagikan 10 soal pretest. Materi tentang pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu apa itu kehamilan yang tidak direncanakan. Jadi teman-teman, kehamilan yang tidak direncanakan itu adalah kehamilan yang belum dipersiapkan secara yaitu kita harus mempunyai batasan yang jelas dalam berpacaran. Misalnya batasan fisik, batasan hubungan seksual, ataupun batasan-batasan lainnya. Yang kelima yaitu komunikasi yang positif. Nah, dari keempat cara komunikasi yang positif ini sudah yang kelima, komunikasi yang positif. Maksudnya yaitu ketika bertemu dengan pacar, ketika melakukan komunikasi dengan pacar, baik cowok atau ceweknya, kita harus melakukan komunikasi yang baik. Misalnya merencanakan masa depan, atau misalnya hanya teman-teman sedang kelas 12 misalnya kayak kamu nanti kuliah di mana atau apapun itu yang bersifat positif. Nah teman-teman, saya sedang menjelaskan tentang komunikasi yang sehat dalam berpacaran. Nah, untuk apa komunikasi yang sehat dalam berpacaran? Nah, ada 4 manfaat komunikasi yang sehat dalam berpacaran, yaitu menghindari hubungan toksik. Teman-teman pasti sudah sering mendengar kata hubungan yang toksik. Jadi teman-teman, hubungan yang toksik itu adalah hubungan yang tidak sehat dalam berpacaran. Misalnya itu saling merendahkan antara individu dengan individu. Yang kedua, bersifat manipulatif. Manipulatif yang dimaksudkan adalah dia itu mempacari, misalnya si Dinok ini mempacari ceweknya hanya karena dia ada ingin sesuatu dari si cewek. Jadi teman-teman, saya sarankan kepada adik-adik saya yang tercinta ini, hindari hubungan toksik dalam berpacaran. Yang kedua yaitu menghindari perilaku seksual pada remaja. Ini sudah yang paling penting. Jadi teman-teman, manfaat dari kita berkomunikasi yang sehat pada perilaku seksual yang akan mengakibatkan kita kehamilan yang tidak direncanakan. Yang ketiga yaitu menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Asik. Teman-teman yang mewakili dan cia-cia pasti sudah merasakan kasih sayang dari pacar. Jadi teman-teman, manfaat yang ketiga komunikasi yang sehat dalam berpacaran adalah menumbuhkan cinta dan kasih sayang antar sesama. Ketika kita membicarakan hal-hal yang positif dalam berpacaran, itu akan menumbuhkan cinta dan kasih sayang antar sesama. Yang keempat yaitu meningkatkan rasa nyaman dengan pasangan. Meningkatkan rasa nyaman dengan pasangan ini maksudnya itu ketika komunikasi kita itu baik, pasangan kita akan merasa nyaman kan? Misalnya si cewek ini merasa nyaman dan merasa percaya jika komunikasi yang dilontarkan oleh laki-laki yang hal-hal yang positif. Yang kedua yaitu
Kita boleh main ya. Berpacaran karena kita semua itu memiliki hak yang harus kita jaga. Jadi teman-teman, ada 3 batasan dalam berpacaran. Yang pertama batasan kontak fisik, yang kedua batasan emosional, dan yang ketiga yaitu batasan interaksi dengan orang. Yang pertama batasan fisik. Batasan fisik yang dimaksud adalah bagaimana batasan itu bisa mengontrol kita. Misalnya apa saja batasan fisik yang bisa kita terapkan dalam pacaran. Misalnya batasan kontak, jangan tangan di depan orang atau apapun. Yang kedua yaitu batasan emosional. Nah, batasan emosional yang dimaksudkan adalah seberapa batasan itu bisa mengontrol diri kita. Misalnya kita harus mengetahui emosional dari pasangan kita supaya kita bisa mengontrol mereka punya emosi dan tidak menyebabkan kekerasan dalam berpacaran. Yang ketiga yaitu batasan interaksi dengan orang lain. Ini sudah yang paling penting. Batasan interaksi ini harus diterapkan dalam hubungan supaya tidak ada kecemburuan. Misalnya si A ini pacaran dengan si B. Si A adalah cewek dan si B adalah cowok. Nah, ketika si A cewek ini sangat dekat dengan dia punya teman laki-laki, tentunya pasti si A B cowok ini sangat cemburu. Jadi penting untuk berkomunikasi bahwa memang dong kita menilai mungkin dia tidak cemburu, tapi mulutnya saja yang berkata tidak cemburu, tapi di hati paling dalam dia sangat cemburu. Kita memasuki agenda yang ketiga yaitu pentingnya kontrasepsi dalam hubungan pacaran. Nah, apa itu alat kontrasepsi? Jadi alat kontrasepsi adalah alat yang bisa mencegah kehamilan atau menunda kehamilan. Ada 2 metode dalam metode kontrasepsi. Yang pertama yaitu metode jangka panjang dan yang kedua yaitu metode jangka pendek. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, metode jangka panjang. Nah, ada 2 alat yang bisa digunakan dalam metode jangka panjang, yaitu yang pertama IUD dan yang kedua yaitu IFRAD. IUD yang dimaksud adalah intrauterine yang disimpan di dalam rahim. Alat ini berbentuk huruf T. Jadi teman-teman, siangnya kali di sini kami tidak bisa menampilkan PPT karena di PPT kami sudah menyiapkan gambar-gambar dari alat kontrasepsi. Jadi IUD ini bisa digunakan selama 5-10 tahun. Ini bisa mencegah kehamilan karena disimpan di dalam rahim. Ini untuk mencegah sel telur masuk ke dalam ovarium supaya tidak terjadi pembuahan. Yang kedua yaitu implan. Implan adalah kalau di bahasa kami punya kan bahasa Mangeranya itu susu. Kalian tahu susu? Ya, implan itu biasanya disimpan di tanah ini di bagian lapisan epidermis kulit yang paling luas. Jadi teman-teman, kalau ada yang tata-tata kita yang memakai susu, itu sangat disiapkan karena dia nggak disimpan di lapisan epidermis kulit. Yang kedua yaitu metode jangka pendek. Metode jangka pendek ini ada 3 bahannya. Yang pertama yaitu pil, yang kedua suntik, dan yang ketiga yaitu kondom.
pembustia. Kamu Ada batasan interaksi, emosional, sama fisik. Terima kasih untuk kehadiran. Mari kita berikan saya juga tadi sudah menjelaskan tentang manfaat dari komunikasi yang positif dalam berpacaran. Ada yang mau menyampaikan lagi kah? Aku lihat di leaflet tuh ada. Tidak ada yang mau angkat tangan, tidak ada yang mau bicara. Baik, pertanyaan itu hangus sudah. Baik, ini sudah pertanyaan terakhir, yaitu tentang cara pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan. Ada 4 cara tadi. Edukasi remaja tentang pendidikan seksual. Baca sudah di leaflet, tidak apa. Baik teman-teman, dengar dulu kakak siapa? Kakak Yuni akan menjawab ini. Yang pertama, edukasi remaja tentang pendidikan seksualitas. Yang kedua, kegiatan promosi kesehatan. Yang ketiga, menggunakan alat kontrasepsi. Yang keempat, berpacaran yang sehat. Baik, perkenalkan nama saya Felicia Intan Lalu, tapi biasa dipanggil Intan. Untuk pertanyaan yang saya tanyakan dengan kakak-kakak pagi ini, setelah kakak tadi menjelaskan beberapa hal mengenai komunikasi yang sehat dalam hubungan, ada hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan metode kontrasepsi. Jadi kakak tadi sudah menjelaskan ada 2 metode Jangka panjang dan jangka pendek. Hal yang saya tanyakan dalam metode jangka pendek, dalam penggunaan pil, kondom, sama susu. Apa risiko bagi pengguna yang terus menerus menggunakan pil seperti pil tadi, suntik, sama kondom? Terima kasih waktu dari telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Anjali Dela Samira, biasa dipanggil Dela, dan pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya berkaitan dengan apa yang sudah dijelaskan berkaitan dengan menghindari pacaran yang toksik. Di sini saya ingin bertanya berkaitan dengan IS. Apakah IS itu bisa dimasukkan ke dalam berpacaran yang sehat atau tidak? Kakak Dela. Baik, perkenalkan nama saya Cornelia Sirsingandu. Saya biasa disapa Cirsi. Saya dari kelas 12 MEA 2. Saya ingin bertanya terkait dengan penggunaan alat kontrasepsi. Seringkali terjadi ketika adanya penggunaan seperti yang sudah dikatakan oleh kakak bahwa penggunaan alat kontrasepsi ini berfungsi untuk menunda kehamilan, ya. Ada beberapa contoh kasus seperti ketika ada sosialisasi dari BKKBN yang mengatakan bahwa ada kegagalan dalam penggunaan alat kontrasepsi. Kira-kira kegagalan kira-kira apa? Saya minta waktunya teman-teman untuk menyimak jawaban dari kami mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan dari Kakak siapa sudah Kakak Intan. Ya. Oke, baik Kakak Intan. Jadi pertanyaannya tadi itu bagaimana dampak penggunaan alat metode kontrasepsi, alat kontrasepsi ya, jangka pendek jika digunakan terlalu lama. Karena untuk alat kontrasepsi jangka pendeknya tadi itu ada pil KB. Jadi penggunaan pil KB terlalu lama itu dapat mengakibatkan pembekuan darah, terutama pada wanita yang memiliki faktor risiko lain seperti merokok, obesitas, dan lain-lain. Terus yang kedua itu suntik KB. Jadi suntik KB itu jika digunakan terlalu lama dapat mengakibatkan penurunan kepadatan tulang yang meningkatkan resiko osteoporosis.
Jadi yang ketiga itu kondom. Jadi penggunaan kondom ini tidak ada faktor resikonya. Jadi untuk penggunaan kondom itu aman, hanya yang ditakutkan itu adanya iritasi atau alergi. Oke, kakak kita mungkin bisa terima untuk jawabannya. Kasih. Baik, di sini tadi ada teman Dela yang menanyakan apakah KIS itu Termasuk. salah satu hubungan toksik ya? Bukan. Pacarannya sehat. Pacaran yang sehat. Jadi teman-teman, kalau secara pribadi KIS itu adalah tergantung kesepakatan antara jadi KIS itu hal yang tidak baik karena ketika kita sudah berciuman itu akan membuat kita terlena dan yang Anjay. ya karena saya tidak tahu teman-teman sudah belajar tentang sistem reproduksi. KIS itu membuat kita terlena dan itu yang akan menyebabkan dan menjerumuskan kita ke hal-hal yang negatif seperti perilaku seksual karena belayan dari mulut tahu saja toh. Berawal. Ada tambahan dari teman-teman yang sangat Oke, sedikit tambahan dari saya deh. Jadi kalau menurut saya, karena pertanyaannya tadi KIS termasuk pacaran yang sehat atau tidak, jawabannya tidak. Karena kalau teman-teman sudah mulai KIS, itu tuh kita bisa bilang KIS itu awal dari terjadinya hubungan seksual. Karena kalau sudah KIS, sudah pasti tamat, sudah raba-raba ke sana. Ujungnya kehamilan dan terjadilah hubungan seksual yang tidak diinginkan yang mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan. Pertanyaan ketiga. dari teman Chelsea tadi bagaimana kenapa sering terjadi Kegagalan dalam kontrasepsi. Dari